chipnya Jepang lebih murah daripada chipnya Amerika. Akibatnya apa? Barang-barang Jepang masuk ke Amerika kan. Keunggulannya bukan di price, di cost, tapi di teknologi. Taiwan ya. Kalau misalnya nanti sampai terjadi worst case ya, sampai terjadi perang semikonductor yang mengakibatkan kelangkaan itu, otomotif juga bisa terganggu. Pertanyaan menarik karena itu investasinya bukan main-main, 10 miliar dolar. Nggak cuma Indonesia, tapi India malah pernah bikin dan gagal. Gagal India. Padahal India tuh orang-orangnya pintar ya. Nah, Singapura pernah punya namanya Chartered Semiconductor, tapi kemudian dijual ke Abu Dhabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Bincang Pakar. Kita akan membahas isu-isu aktual dan juga faktual dengan menghadirkan pakar di bidangnya. Selamat datang, saya Firi Muhammad Naufal dan selamat datang di Bincang Pakar. Pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik tentang perang semikonduktor yang tengah terjadi secara global ya. Ini sebuah pertempuran atau perang dagang yang tidak terlihat, relatively tidak terlihat, tapi ini nyata terjadi. Dan hari ini saya sudah bersama dua orang pakar ya di bidang ini. Yang pertama ada Kang Esananto atau Kang Nano. Ini punya pengalaman di microchip ya. Kang pernah kerja di Munchen dan juga di Tiongkok ya, di bidang microchip ya. Jadi nanti kita bisa cerita banyak soal ini. Dan yang kedua ada Kang Budiana, jurnalis senior, jurnalis internasional, nanti mungkin bisa banyak memberikan pandangan tentang isu geopolitik di balik ini ya, Kang Budi. Oke, Kang Nano dan Kang Budi, ini kita bahasan yang sangat menarik nih. Tapi sebelum kita nanti bicara soal geopolitiknya ya, pertama mungkin kita harus bahas dulu nih, semikonduktor itu sebetulnya apa sih, Kang Nano? Kenapa ini jadi satu komoditi yang sangat seksi sampai kemudian ada pertarungan dagang nih? Nah, itu sebetulnya kita bisa lihat dari kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Dari handphone kita itu isinya salah satunya otaknya adalah chip. Ya. Itu yang memungkinkan waktu zaman saya kuliah 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu itu nggak pernah ada mimpi bahwa telepon itu bisa disatukan sama kamera, bisa disatukan sama apalagi sama macam-macam gitu ya. Itu dalam satu genggaman. Itu dimungkinkan oleh chip ini. Dan sebetulnya ini sudah diramalkan oleh Gordon Moore. Gordon Moore itu baru meninggal. Ya, itu salah satu pendiri Intel ya. Intel, misalnya kalau anak 90-an tahu lah Intel Insight itu ya. Nah, sekarang juga anak-anak sekarang juga masih pakai Intel. Masih pakai Intel walaupun ada AMD dan kawan-kawan ya. Tapi itu sudah diramalkan oleh Gordon Moore tahun 65 di artikelnya bahwa ini setiap 18 bulan itu jumlah transistor di dalam chip itu meningkat 2 kali lipat. Nah, akibatnya apa? Itu kemudian jumlah transistor di dalam chip itu meningkat. Kalau dulu kan cuma 1, 4, kemudian berkembang lagi. Nah, semakin banyak transistor di dalam satu chip, itu semakin banyak kompleksitas yang bisa dilakukan oleh chipnya. Nah, makanya waktu tahun 80-an Bill Gates sama Steve Jobs itu masih kuliah ya. Mereka kan mainnya sama mikrokomputer juga ya, yang sederhana gitu ya. Itu mereka bikinnya sudah komputer tapi masih teks ya, nggak ada grafik segala macam. Kemudian ada grafik dari Apple, tapi kemampuannya masih jauh dari yang punya kita. Tapi kemudian bulan tahun kemudian kita lihat sekarang di genggaman kita sudah ada komputer ya. Kemudian ini MacBook-nya Kang Budiana ya. Ini bisa melakukan macam-macam ya. Terus teman-teman gaming ya, yang gamer itu terus bisa macam-macam. Jadi ini benda ajaib yang lahir dari semikonduktor. Oke, jadi penting banget ya untuk kehidupan kita modern nih. Ini barang masa depan berarti ya, Kang? Barang masa kini dan masa depan. Ya. Oke. Ya. Nah, Kang Budi, ini sebetulnya kan tadi kita judulnya perang semikonduktor ya. Iya. Ini pihak-pihak yang
terlibat di perang ini sebenarnya siapa aja, Kang? Dan kenapa akhirnya bisa ada ini perang dagang semikonduktor ini? Jadi sebetulnya kan begini, penemu semikonduktor itu Amerika ya, Mas Nano ya. Amerika itu mendesain semikonduktor, kemudian dia punya tool untuk kayak softwarenya, kemudian hak cipta ada di dia. Nah, karena membuat semikonduktor itu panjang prosesnya, jadi itu tuh dibagi-bagi. Kalau ditangani oleh Amerika sendiri itu terlalu mahal, makanya dibagi-bagi itu. Dia yang mendesain Amerika, kemudian di Belanda ada pabrik litografinya, jadi yang mengukirnya ya. Nanti Mas Anu bisa cerita, bisa cerita. Nah, kemudian setelah selesai diukir itu diproduksi di manufaktur di Taiwan, gitu, di perusahaan Taiwan. Nah, itu hilirnya berarti di Taiwan. Ujungnya, hilirnya. Back end-nya, artinya setelah didesain gitu, diukir di Belanda dan diproduksi di Taiwan. Nah, persoalannya kan semikonduktor ini barang dagangan biasa. Dia bisa mengisi mulai dari jam tangan, HP, dan dilalahnya ini teknologi militer gitu. Jadi konflik antara Amerika dan Cina itu sebetulnya memang sejak lama ya. Cina itu sudah bangkit sejak tahun 78 menjadi kekuatan dunia setelah Deng Xiaoping memodernasi Cina tahun 78. Jadi modernisasi pertanian, modernisasi ilmu pengetahuan, modernisasi pertahanan, dan modernisasi industri. Itu semua berhasil, termasuk modernisasi pertahanan itu ya sampai sekarang kan Cina sudah bisa keluar angkasa. Nah, yang membuat Amerika marah itu ya karena ternyata teknologi militer Cina itu si chipnya itu produksi Taiwan. Nah, jadi kita bayangkan Taiwan itu sekutunya Amerika, musuhnya Cina gitu ya. Sejak tahun 49 kan, 48 atau 49 Taiwan itu misah dari Cina. Nah, tetapi perusahaan-perusahaan swastanya dalam hal ini juga perusahaan-perusahaan chipnya ini berdagang. Malah si chipnya itu dipakai untuk alat-alat militer sampai alat-alat luar angkasa. Ini berarti Tiongkok jadi konsumen utama? Betul. Jadi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC itu memproduksi, dan dia adalah perusahaan terbesar dan di dunia konsumen terbesarnya Cina ya. Persentasenya berapa itu, Kang? Wah, Nano yang apal nih. Tapi ya kita lihat jumlah penduduk aja ya, dia 1, sekian miliar ya, tentu dia banyak. Nah, sebetulnya kan ini barang dagangan biasa chip itu. Cuma ketika jadi alat militer kan jadi ini yang membuat Amerika marah gitu. Karena itu karena sebetulnya ini kan barang dagangan dia yang punya desainnya, tapi ternyata jadi dipergunakan untuk. Jadi misalkan salah satunya adalah tahun lalu ketika Cina ulang tahun yang ke berapa ya, 49 ke 2022 itu dia memamerkan peluru kendali hipersonik Dongfeng 17 yang daya jangkaunya 1.000 sampai 3.000 km dan itu nggak bisa dilacak radar. Nah, kalau 1.000 sampai 3.000 kan artinya pangkalan-pangkalan Amerika di Korea Selatan bisa dihajar. Korea Selatan, Jepang, sama armada ke-7 Amerika yang lalu langsung paling induknya. Nah, itulah yang membuat masuk di Taiwan juga kan berarti maksudnya dalam radius itu. Radius Laut Cina Selatan gitu ya. Nah, itu yang kata Amerika lah. Amerika kan F-35-nya pakai microchip buat dia gitu ya. Sementara musuhnya pakai microchip buatan dia juga. Nah, akhirnya kan Joe Biden melarang penjualan chip ke Taiwan gitu. Kemudian melarang warga Amerika bekerja di Cina dalam bidang microchip dan menarik pulang orang-orang Amerika yang bekerja di Cina dalam microchip. Pokoknya tidak boleh ada yang dagang. Dan si TSMC diminta oleh Amerika untuk membuka manufakturnya di Amerika. Nah, jadi perang dagangnya sih
nggak kelihatan kan seperti kata Ferry itu ya. Tapi sebetulnya kan di balik itu bukan cuma persoalan microchip, tapi ada persaingan militer yang dilalai. Ya Amerika kesel ya, kok kamu bikin senjata buat pakai chip buatan gue, buat ngancem gue. Gitu sih sebetulnya. Ya. Jadi sekarang kan Amerika dan para sekutunya itu lebih mengarah ke proteksionis kan ya, untuk mereka sendiri nih produksi microchipnya dibatasi kan ke Tiongkok. Nah, ada nggak sih Kang Dano potensi bahwa Tiongkok di masa depan bisa memproduksi sendiri, atau sekarang masih belum bisa? Nah sebenarnya gini, yang tadi ini Kang Rudiana memang sebetulnya walaupun publik mengenalnya sebagai jurnalis, sebenarnya pernah mempertahankan KBRI Baghdad itu waktu perang Irak, pegang senjata, pegang senapan, ya, mempertahankan itu. Ya, jadi wajar lah kalau analisis militer ini. Merasakan sendiri, saya pegang M16 saya belum pernah. Tapi gini, jadi sebenarnya tadi yang Kang Rudiana katakan Belanda itu bikin alatnya, jadi bikin mesin untuk litografi. Litografi itu adalah seperti mengukir, ya, jadi kalau seperti ngeprint tapi skalanya nanometer, ya. Jadi dia pakai cahaya, ya, pakai namanya teknologinya adalah extreme ultraviolet, ya. Karena yang diukir itu ukurannya 5 nanometer, ya. Di bawah nanometer itu 10 pangkat -9 meter, jadi jauh lebih kecil daripada rambut di 7. Jauh lebih kecil dari itu. Ya, malah mungkin itu lebih kecil daripada virus, ya. Nah itu perlu teknologi canggih. Nah kalau yang di bawah kecanggihan yang di bawah itu Jepang bisa bikin. Cina mungkin juga punya alatnya. Iya. Dia punya alatnya. Tapi yang untuk kecanggihan yang seperti ini itu hanya yang bisa buat, ya, karena kekompleksan teknologinya, kompleks juga supply chain-nya, kemudian kompleks juga expertise-nya. Nah, ini sebenarnya nggak akan terjadi perang kalau Cina boleh membeli langsung ke ASML. Nah, tapi ini tidak boleh. Sama Amerika dan negara Barat, karena Belanda kan sekutu Amerika. Ya, nggak boleh. Jadi ASML ini nggak boleh jual ke Cina. Nah, ini membuat Cina agak kesulitan untuk mengejar Taiwan, ya. Jadi Taiwan ini dia bisa beli mesinnya ASML, ya. Kemudian untuk teknologi yang sama itu kalau nggak salah hanya ada 3 perusahaan besar sekarang yang bisa, itu TSMC, Samsung, dengan Intel. Teknologi apa ini, Kang? Yang teknologi yang 5 nanometer itu yang digunakan misalnya di Apple M1, ya, itu dipakai, ya. Sepenting apa sih, Kang, untuk memproduksi sampai 5 nanometer? Nah, emang kalau misalnya 10 atau 15 gitu, kenapa? Itu pertanyaan bagus, ya. Jadi tadi terkait dengan cerita yang tadi, jumlah transistor yang sudah jutaan, bahkan mungkin miliaran dalam satu chip. Nah, semakin banyak jumlahnya itu, maka semakin kompleks pekerjaan yang bisa dilakukan, ya, pekerjaan dan semakin cepat yang bisa ini. Nah, kemudian karena tempatnya kan sedikitnya cuma berapa mili. Nah, kalau makin banyak transistor yang masuk, berarti kan ukuran transistornya makin kecil. Nah, itu yang dikejar sebetulnya. Kenapa ini? Walaupun nanti akan mentok di tingkat atom, ya. Jadi nanti kalau udah sampai tingkat atom itu kan nanti kan ini gimana ini gitu. Tapi sekarang masih di bawah 5 nanometer itu masih bisa dikejar di situ. Nah, itu yang masih bisa lebih kecil lagi mungkin. Masih mencoba itu. Jadi mereka dengan berbagai cara, ya, itu mesin litografinya, ya, tepatnya untuk itu. Nah, itu tadi yang kemudian yang diceritakan oleh Kang Rudiana itu Dongfeng itu, ya, Dongfeng 17 misalnya, atau senjata lain. Bahkan senjata Rusia yang ditemukan di Ukraina, ya, di Ukraina itu mereka juga pakai chip-chipnya yang produksi Taiwan, produksi ini. Nah, kalau di Cina mereka juga punya produksi, ya. Jadi punya fab, ya, punya fab, Wafer Fab itu SMIC yang di Shanghai, ya, mereka punya juga.
Tapi teknologinya nggak sampai 5 nanometer itu. Nah, ini yang masih dikejar ya. Nah, ini karena tadi Kang Buniana juga bilang bahwa itu kalau pangsa semikonductor yang normal, yang pangsa semikonductor yang menengah, kelas menengah ya, itu sebenarnya masih oke lah, masih merata. Tapi ketika tadi produk-produk yang strategis ya, yang termasuk militer F-35 tadi kemudian sebut ya, advanced chip itu ya. Nah, itu Amerika tentu dia ingin mempertahankan keunggulannya dia. Oke, sekarang dia disuplai sama Taiwan, tapi seberapa aman Taiwan dari itu? Taiwan tuh cuma dekat dari Cina, itu makanya tiap kali ada masalah itu Cina langsung latihan militer di situ, karena memang dekat sekali. Nah, show of power. Itu dengan itu kan ada kekhawatiran kalau misalnya sampai Taiwan dikuasai sama Cina, itu nanti suplai chip yang bangsa ekspansi ini gitu ya, itu nanti akan terganggu di Amerika sendiri. Bahkan diambil sama Cina. Bahkan diambil sama Cina ya, kalau nggak sampai hancur habisnya. Ya, tapi ini kemudian tadi Kang Budiana cerita soal Biden, itu mereka mengucurkan dana ya, $10 billion kan kalau nggak salah tiap $50 miliar total. Ya, $50 miliar ya, untuk membujuk perusahaan-perusahaan seperti TSMC, Samsung gitu bikin fab di Amerika ya, walaupun fab ini adalah untuk produksi wafer chip ya. Nanti wafer chip itu nanti diukir kemudian dipotong-potong, diukir-ukir gitu ya. Nah, kalau desainnya bisa macam-macam ya, desainnya tuh bisa di mana-mana. Di China juga udah menguasai, bahkan Indonesia tuh ada dari Prof Trio ya, Prof Trio Adiono Stay itu sudah bisa ya, untuk desain chip. Tapi begitu membuatnya untuk skala, apalagi yang skala canggih seperti 5 nanometer itu hanya sedikit yang bisa dibuat. Nah, salah satunya adalah TSMC, kemudian Samsung, Intel mungkin sekarang sedang proses juga. Jadi hanya 3 yang bisa. Nvidia saya buat. Nvidia itu lain lagi, itu dia grafik kan. Grafik. Nah, sisi strategisnya ya buat kita ini nanti perang Cina sama Amerika itu sangat ditentukan oleh ini. Makanya tadi Speaker Pelosi ya tahun lalu itu datang ya. Itu benar-benar speaker itu kalau di kita ketua DPR. Iya. Ketua DPR ya. Iya, dia kan Speaker House of Representative. Ya, ketua DPR Amerika datang ke Taiwan ya. Sampai datang ke TSMC juga. Pejabat tinggi pertama setelah berapa? 25 tahun mungkin ya. Iya, baru datang lagi 5 tahun dan menariknya dia kan tidak ketemu Presiden Taiwan ya. Tapi langsung ke justru TSMC. Dan nanti katanya mau datang lagi yang speaker yang penggantinya Pelosi ya. Nah, ini kemudian nanti tensi lagi untuk urusan ini ya. Iya. Untuk urusan ini. Ya. Karena Amerika itu kan tidak mau ada negara lain yang unggul dalam bidang chip. Jadi misalnya tahun 87 Jepang itu kan bikin ya, dia untuk memproduksi home appliance kayak Toshiba, Hitachi, Panasonic gitu. Yeah. Nah, tentu chipnya Jepang lebih murah daripada chipnya Amerika. Akibatnya apa? Barang-barang Jepang masuk ke Amerika kan, mengalahkan barang-barang Amerika. Nah, di situ tahun 87 Presiden Amerika waktu itu Ronald Reagan memban gitu dengan mengenakan pajak 100%. Luar biasa. Sehingga ya Jepang itu lah produksinya turun lah gitu ya. Jadi barang-barang Jepang di Amerika mahal. Pak Reagan itu pro banget sama free trade ya. Ya, dia nabinya ya. Bersama Margaret Thatcher sebenarnya. Iya, sama Thatcher berdua. Free trade. Nah, nabinya neolib. Nah, sebetulnya ada orang Taiwan namanya Morris Chang ya, kalau tidak salah. Ya. Dia kan sekolah lama di sana, kemudian punya perusahaan juga ya di Amerika. Pengalaman di industri semikonductor. Iya, dia punya pengalaman di semikonductor. Dia pulang ke Taiwan. Nah, dia membangun itu TSMC itu, Taiwan Semiconductor. Itu pulang sendiri atau disuruh pulang sama Amerika atau diminta pulang sama pemerintah Taiwan? Sama Taiwan. Oh, emang diminta pulang. Tapi
Taiwan melihat peristiwa bagaimana Amerika marah terhadap Jepang dan memban 100%. Taiwan cerdas juga kan, dia menjadi maklunnya Amerika gitu. Nah sehingga tidak pernah ada perang dagang antara Amerika dengan Taiwan. Malah justru Taiwan dapat keunggulan karena jadi sekutu kan, dia mendapatkan proteksi dari Amerika kan, karena Amerika nggak akan mau ini Taiwan di ganggu. Jadi memang dalam supply chain itu Taiwan adalah back end-nya ya, dia yang memanufaktur. Dan kenapa Amerika di Taiwan? Mungkin ya pertimbangan murah ya, No ya. Pada mulanya ya, tapi sekarang itu keunggulannya bukan di price, di cost, tapi di teknologi. Taiwan ya. Untuk yang lebih murah-murah lagi mungkin di Cina banyak kan, jadi mereka juga bikin fab itu ada SMIC, terus ada beberapa Grace Semiconductor dan seterusnya. Perang ini sebenarnya bukan menyangkut yang kelas menengah ya, tapi yang kelas canggih gitu. Tapi sebenarnya juga ini kemarin juga sempat menimpa dunia otomotif ya. Dunia otomotif itu sempat produksinya terhenti karena pasokan semiconductor. Oh, gitu ya. Terkait pelarangan ke Cina itu ya, penjualan. Enggak, sebetulnya bukan itu juga, tapi ada kelangkaan, sempat ada kelangkaan semiconductor ya. Sehingga karena sekarang di mobil-mobil yang baru-baru itu 30% elektronik. 30% elektronik. Semiconductor itu ada di mana? Ada di mana-mana, ya. Jadi termasuk mobil kalau dulu di jam di rumah. Iya. Kalau di mobil itu sampai mobil-mobil baru tuh karena ada sensor untuk mendeteksi bannya, tekanan anginnya berapa. Itu kan sama juga. Elektronik juga pakainya. Nah, itu jadi strategis jadi ke kita. Jadi tadi pertanyaan bagus tadi di Indonesia juga kalau misalnya nanti sampai terjadi worst case ya, sampai terjadi perang semiconductor yang menyebabkan kelangkaan itu, otomatis juga bisa terganggu. Nah itu tadi menarik tuh Kang, di tengah konstelasi yang sekarang berjalan nih, sebenarnya di mana sih posisi Indonesia? Nah, saya tambahin pertanyaan Ferry ya, kan katanya ada orang Indonesia. Ketua Golkar Pak Erlangga Hartarto, dia kan Menko perekonomian. Dia melihat konstelasi Cina dan Amerika dalam soal semiconductor ini, punya ide agar Indonesia menjadi manufaktur atau fab dari seperti Taiwan. Nah pertanyaan saya, kan ada orang Indonesia Sehat Sutarja di sana yang buat bukan pabrik, saya nggak tahu, Marvel itu desain ya. Nah menurut Kang Nano, sebetulnya kalau Indonesia memanufaktur semiconductor ini mampu nggak? Kalau mahal, pasokan energinya harus bagaimana? Bisa nggak kita intinya? Nah, ini jadi Kang Budiana. Tapi gini, ini dia. Iya, pertanyaan menarik ya, menarik. Tapi itu sudah dipikirkan oleh salah satu profesor ITB namanya Pak Prof. Samadikun ya. Nah, dulu ya, pernah ketua LIPI. Nah, itu melontarkan pikiran yang sama, tapi itu tahun 90-an. Jadi waktu itu tahun 90-an itu, nah itu si Maurice Cheng itu mulainya sekitar tahun segitu. Ya. Itu sudah dipikirkan, beberapa orang sudah memikir kenapa Indonesia ini satu yang tepat untuk masuk. Ya. Tapi ketika itu kebijakan pemerintah Orde Baru itu tenaga kerja murah, tenaga kerja. Jadi bagaimana menyerap tenaga kerja? Jadi mereka untuk industri yang pakai robot, nah, kalau semiconductor itu kan harus pakai mesin presisi ya. Nah itu banyak pakai robot. Itu nggak masuk prioritas mereka itu. Jadi dulu tuh sempat ada, walaupun bukan wafer fab ya, tapi industri semiconductor ada yang bikin wafer, ada yang di belakangnya itu yang bikin packaging ya. Nah itu ada
beberapa dulu juga waktu itu di Indonesia gitu. Sekarang tinggal ada satu di Batam, Infineon Technology AG itu yang dulu saya pernah kerja di Munchen di markasnya di Munchen, tapi desain. Tapi di Batam sekarang packagingnya sudah ada. Tapi mengenai itu untuk Beacon Vapor itu memang pertanyaan menarik karena itu investasinya bukan main-main, 10 miliar dolar satunya, 10 miliar dolar. Jadi dan kemudian dia juga butuh resources yang butuh tenaga ahli yang betul-betul ahli di situ. Iya. Nah ini ternyata nggak cuma Indonesia, tapi India malah pernah bikin dan gagal India. Padahal India tuh orang-orangnya pintar ya. Nah Singapura pernah punya namanya Chartered Semiconductor, tapi kemudian dijual ke Abu Dhabi. Jadi pabriknya tetap ada di Singapura, tapi sekarang yang punya bukan BUMN Singapura lagi, kan dulunya dibuat Temasek. Iya. Itu dijual karena memang ini semiconductor ini kalau bahasa Jermannya Schweincyclus tapi kalau diterima bahasa Indonesia ini buat bulan puasa. Enggak, ini bulan puasa itu tentang binatang yang gitu. Karena siklusnya itu, jadi kadang-kadang dia bisa untung sekali, kadang bisa rugi sekali. Jadi kan dia ngikutin pola di supply demand-nya itu. Itu juga istilahnya siklus B2. Iya. Itu ketika demand-nya itu pernah beberapa kejadian itu produk semiconductor itu nggak laku di pasar, benar-benar nggak laku. Jadi perusahaan pada tutup. Tapi di sisi lain kayak kemarin baru kita hadapi itu tiba-tiba langka dari pasar, semua orang cari. Nah itu jadi ininya fluktuasinya itu sangat ini. Jadi akhirnya nggak semua orang yang sanggup menghadapi. Malaysia juga punya sebetulnya Siltera, tapi kabarnya nah itu dulu juga punya BUMN-nya Malaysia Hasanah, tapi kabarnya udah dijual juga. Ada perusahaan vape Jerman juga punya di Malaysia, juga ada, masih jalan ya, tapi itu teknologi yang menengah, jadi mereka masih jalan semua. Jadi Singapura, Malaysia, kabarnya Intel membangun di Penang, Malaysia ya. Nah tentang Indonesia sendiri itu pertanyaan menarik karena ini industri yang itu tadi karena karakteristiknya tuh karena industri yang benar-benar padat modal ya, benar-benar mahal, benar-benar canggih, butuh air banyak juga, air juga banyak kan, air untuk itu. Jadi katanya nggak boleh ada debu sedikit pun. Nah kalau itu ya di dalamnya juga nggak boleh ada debu ya, jadi bikin clean room ya. Itu malah lebih ke operasinya ya, apakah ini kemudian sanggup kalau misalnya lagi siklusnya begini, apakah sanggup mendanai itu ya, sampai Singapura aja Temasek jual itu karena nggak sanggup gitu. Nah jadi keahliannya memang perlu multidisiplin. Kalau Indonesia kalau dari kita bisa mencetak tenaga ahli, bisa gitu ya, bisa kita mencetak ahli, walaupun belum semasif Taiwan ketika Morris Chang balik itu. Nggak cuma Morris Chang aja, tapi banyak orangnya dari Taiwan yang waktu itu di Amerika ya, waktu itu memang Amerika masih menguasai pasar dulu sama 100% supply semiconductor dunia itu dari Amerika. Tapi sekarang Amerika cuma 20%. Jadi jauh. Nah itu sudah tadi Kang Budana cerita pertama diambil sama Jepang. Ya. Jepang mereka terutama di monomer produk ya. Di monomer produk mereka bikin ya. Kemudian Jepang itu menguasai sekitar tahun 70-80-an, kemudian digantikan oleh Korea. Nah, itu kan makin murah tuh Kang. Ya. Iya. Korea. Jadi begitu Jepang mahal ya, Korea masuk. Nah, kalau kita Korea mahal, Cina masuk. Nah, Cina masuk. Ini sekarang sudah ini.
Nah, itu untuk industri semikonduktor secara global ya. Jadi begitu kita tadi yang strategis tadi, yang militer, yang canggih-canggih ya, yang nah itu ada ketegangan memang ya, karena cuma segelintir industri yang bisa bikin. Nah, kembali lagi ke Indonesia ya, sementara ini ada yang mengerjakan desain ada di Indonesia ya, itu yang tadi saya ceritakan tadi Sirka dari Pak Trio ya, Prof Trio ya, Diono ya. Itu memang mereka mengerjakan desainnya, tapi bikinnya tetap di luar karena kita nggak punya pabrik. Ya, untuk pabrik itu memang perlu keseriusan dan jangka panjang, karena India tuh tradisi manufakturnya bagus kan, tata industri ya, industri bajanya juga bagus dari zaman penjajahan Inggris gitu ya. Mereka punya tradisi itu, terus kemudian mereka produksi banyak orang pintar ya. Iya, justru sekarang kalau IT ya. Iya, IT di Amerika pekerjanya India banyak semua. India. Jadi bosnya Google orang India, bosnya Microsoft orang India gitu ya. Perdana Menteri Inggris sekarang India ya. Tapi tetap ternyata India belum berhasil bikin satu pun fab itu. Fab itu belum berhasil. Mereka masih berusaha kabarnya, tapi belum berhasil. Jadi memang itu bukan sesuatu yang mudah dijawab ya kan. Kenapa itu bisa? Tapi memang perlu keseriusan untuk itu. Jadi dari pemerintah mungkin ada nggak cuma dukungan dana. Kalau kita kan kayaknya program multi year itu agak susah ya, karena terkait sama politik ya. Jadi untuk jangka panjang itu sekarang komitmen jangka panjangnya kalau jangka panjang tentu bisa. Nah itu dia. Kalau komitmen jangka panjang itu bagaimana caranya supaya kita punya komitmen jangka panjang ya, bisa bikin pabrik yang aman. Setelah itu juga pabriknya juga perlu bebas dari gempa misalnya. Kita punya beberapa daerah yang memang bebas gempa ya. Bisa, tapi infrastruktur kemudian harus dibangun masuk situ, listrik, air, terus ada. Dan infrastruktur sekitarnya itu, karena gini, untuk membangun itu misalnya pabrik itu tidak hanya dia sendiri. Jadi kalau misalnya kayak Taiwan, sekitar TSMC itu ada ekosistemnya. Nah, sama seperti di Cina, di Shenzhen, sekitar Shenzhen itu ada sekitar situ itu ekosistemnya. Jadi mereka saling support di situ. Jerman juga punya. Jadi kalau pernah ke Stuttgart atau ke Munchen, itu di Munchen itu basisnya BMW, sekitarnya itu ada yang mensupport gitu. UKM-nya itu mensupport perusahaan besarnya di situ. Ini emang dibangun ekosistem ya? Iya, perlu dibangun ekosistem kan, karena kita hampir tidak punya. Jadi kalau misalnya di Batam, misalnya kalau sempat ke sana Batam, coba ditanya salah satu industri Batam, kamu dapat bahan bakunya dari mana? Oh, dari luar. Kemudian nanti barangnya dijual kemana? Keluar juga. Nah, artinya kita cuma ada ketergantungan justru kan. Manufaktur, iya, di bagian manufaktur. Akhirnya di luar itu berubah, kita iya betul. Bisa apa-apain jadi bukan saling pesan di situ ya. Nah ini kita untuk industri elektronika itu masih belum sampai situ ya, walaupun ada beberapa yang mulai mempelopori ya, misalnya seperti Polytron di Kudus misalnya ya. Tapi waktu itu pun masih applied ya, barang-barang ini untuk rumah tangga saya kayak kulkas segala macam. Tapi itu perlu keseriusan untuk bangun ekosistem. Pada akhirnya harus ada political will juga ya. Political will dan jangka panjang. Walaupun pelakunya ini kan sektor bisnis kan, private sector kan, tapi harus ada political will dari negara ya, karena kalau mengandalkan hitung-hitungan bisnis doang itu tadi ya ada fluktuasi yang sangat unpredictable ya. Sebetulnya apa sih yang mempengaruhi fluktuasi itu, Kang? Ya itu karena seperti yang terjadi tahun 2007 atau 2008 ya, itu sempat ada krisis ekonomi ya yang terkait dengan semikonduktor ya, dimana produknya itu nggak ada yang laku, memori produk itu jatuh ke bawah karena tiba-tiba demand-nya turun drastis demandnya.
Ya itu dari penjualan misalnya ini, kalau misalnya memori produk ya, memori produk itu kan dia dipakai di komputer misalnya ya. Ya. Nah komputer itu dipakai untuk rumah tangga. Nah ada satu titik di mana produksi ini kebanyakan, produksi terus gitu ya, produksi ini sudah memperkirakan nih ya, misalnya ini bakal ada ini ternyata nggak dibeli produk end produk ini. Yeah. Nanti kita juga kemungkinan nanti HP ada titik jenuhnya. Jadi ini pabrik semuanya udah memproduksi ya, tiba-tiba orang stop, nggak mau beli HP. Kayak waktu itu PC kan. PC itu tiba-tiba jadi nggak ada demandnya. Jadi waktu itu akhirnya memang produk itu membanjiri pasar. Jadi harganya jatuh sehingga bahkan di bawah harga produksi ya, sehingga pabrik tutup, termasuk salah satunya anak perusahaan dari perusahaan saya dulu, Infineon Technologies AG ya, perusahaan Jerman. Dia dulu punya anak perusahaan namanya Qimonda itu untuk produksi memori. Akhirnya mereka nggak tahan juga, Qimonda ini bubar. Karena itu ketika tahun 2008 tiba-tiba terjadi itu. Jadi kalau di consumer electronics begitu kan. Dinamikanya tuh sangat kuat gitu, naik turun. Nah, tapi yang tadi di awal, yang strategis itu, yang militer itu nggak terkena akibat ini, nggak terkena akibat dari demand pasar, tapi lebih dari pemerintah ini ya, dari pemerintah. Saya Amerika mereka perlu menjaga kedidayaannya. Kemudian Rusia juga beberapa sumber, walaupun mereka nggak punya industri semikonductor sendiri ya, tapi mereka dengan Cina ya, kemudian juga dari produk negara barat juga. Jadi kemarin ada yang kirim di internet ya, jadi drone Rusia itu dibongkar kan, otaknya itu dibongkar. Ini ternyata produksi Swiss. Akhirnya sampai pabrik Swissnya sendiri membuat kita nggak jualan ke Rusia, benar-benar kita nggak jualan ke Rusia, tapi mungkin mereka dapatnya dari produk lain, konsumer. Karena itu tadi kan, karena dia itu diperdagangkan sebagai komoditas sipil kan, bisa kemana ujungnya nggak tahu. Ya, betul itu. Tahu ada di Ukraina. Ya ini yang antara pemerintah Amerika dengan perusahaan-perusahaan Amerika seperti Qualcomm ya, Nvidia dan sebagainya, ya beda gitu. Artinya ya mereka yang menjual itu karena microchip ya barang biasa gitu. Cuma kan barang biasanya bisa jadi barang luar biasa ya. Nah, si TSMC ini kan 50% microchip dunia yang biasa itu produksinya di Taiwan. Tapi 90% microchip yang non-advanced di Taiwan. 30%. Dan Cina adalah konsumen terbesar, hampir 40% chip yang canggih itu Cina gitu. Ya. Nah, kenapa Amerika marah? Karena Amerika melihat bahwa chip is new oil gitu. Chip new oil, mereka bilang chip is new currencies. Dan kalau dalam teori hubungan internasional kan ada yang namanya the element of power. Ada militer, ada ekonomi, dan sebagainya. Amerika bilang bahwa microchip itu sekarang adalah element of the power. Jadi unsur kekuatan Amerika itu ya elemen powernya yaitu uang, militer, ya, ekonomi, sama microchip. Karena itu Amerika pasti tidak akan mau ada negara lain yang menguasai ini. Sebagaimana halnya Amerika menguasai minyak. Gitu. Jadi minyak kan ada, kenapa disebut petrodolar? Itu melambangkan dominasi Amerika terhadap penguasaan minyak, itu petrodolar. Nah, sekarang minyak sudah selesai dan Amerika sudah kelihatannya perhatiannya dari Timur Tengah sudah selesai, dari Afghanistan sudah selesai. Nah sekarang ya hotspotnya kan di kawasan Asia Pasifik. Nah jadi ya ini menarik. Secara tradisional kan Cina itu sampai tahun 78 dia bukan kekuatan apa-apa ya, dia punya klaim laut di Laut Cina Selatan, tapi dia
hanya klaim-klaim saja. Nah, tapi kemudian Deng Xiaoping mengibarkan 4 modernisasi tadi ya, modernisasi pertahanan, modernisasi ilmu pengetahuan, modernisasi industri dan pertanian. Semuanya jalan. Ini yang menyebabkan si Cina Beijing menjadi kekuatan raksasa. Nah, ketika militernya mulai kuat, dia mulai mengexercise powernya tuh, yang tadinya hanya klaim, dia mulai kirim angkatan laut. Ada, kalau kita lihat peta itu ada 9 dash itu ya, jadi 9 dash jadi kayak lidah Cina itu Jauh banget itu klaim. masuknya. Iya, Selatan merangsek gitu. Klaimnya kan sampai klaim Filipina, Brunei, Practically sebenarnya semua negara, Paracel, ya hampir Taiwan. mayoritas negara ASEAN kan terganggu gitu. Ya. Kedaulatan maritimnya. Kita Natuna enggak, tapi zona ekonomi eksklusifnya kayaknya masuk. Nah, dulu Cina ndak mengeluarkan kekuatan militernya karena masih miskin lah gitu ya. Tapi dengan keberhasilan modernisasi 4 tuh dia punya kapal induk sendiri. Nah, mulailah mengklaim wilayah ini. Nah, ini yang menyebabkan Amerika agak terkejut karena dia terlalu lama asik di Timur Tengah gitu ya, terlalu lama asik di Afghanistan. Untuk hasil yang sebetulnya tidak terlalu Tiba-tiba Cina ini kan menjelma menjadi kekuatan militer besar dan dilalahnya gitu pakai teknologi Amerika. Ya. Nah, jadi ini yang kenapa Amerika pasti tidak akan mengizinkan ada kekuatan lain yang menguasai semikonduktor ya, karena semikonduktor itu sudah menjadi elemen of power sebuah negara. Ya. Jadi nggak maulah dia. Makanya ya Taiwan disuruh bangun manufakturnya di Amerika ya, di Virginia atau di mana. Ya. Dan Kongres, nah, akibatnya memang saham-saham itu ketika Biden meminta mereka buka pabrik di Amerika, saham-saham kan jatuh. Tapi Kongres menyetujui pengaliran dana 50 miliar dolar supaya mengurangi pengangguran dan sebagainya, dan industrinya jalan lagi. Nah, saya nggak tahu bagaimana sekarang bentuk. Udah selesai belum ya pabriknya di sana? Belum, tapi mungkin tahun 2025, sekitar 2025. Nah, dan kemudian Amerika juga sebenarnya masih menguasai. Tadi kalau Kang Dana mengatakan Dongfeng 17 ya, itu yang modalnya Cina. Jadi setelah saya baca, ternyata Amerika kenapa menuduh Cina? Karena ternyata karena memang sekarang itu software yang handal untuk mendesain chip itu tidak ada yang lebih handal dari Synopsys dan Cadence, itu Amerika semua. Jadi sudah rahasia umumnya industri chip yang profesional itu mereka pakai Synopsys dan Cadence ini sampai sekarang ya. Nah, itu Amerika semua. Jadi Amerika bisa menuduh begitu ya, karena ini kan dibuat pakai software saya gitu, pakai software produksi negara saya. Nah, jadi mereka mengartikannya blokade teknologi tinggi, termasuk itu, termasuk software-software yang digunakan gitu. Jadi sebetulnya ini seru karena seperti tadi, sama seperti ASML tadi, untuk mesin litografinya itu tidak ada lagi yang bisa bikin di dunia ini, termasuk Cina juga belum bisa bikin ya. Dan terakhir Cina memang masih berusaha ngelobi, dan 28 Maret itu Menteri Cina, saya lupa menteri luar negeri atau menteri apa gitu ya, ketemu dengan CEO-nya CEO-nya ASML ya. Ya masih begitulah, masih ada pembicaraan gitu ya. Tapi jelas ASML dilarang ya. Tapi juga untuk desain itu yang paling bagus masih Synopsys dan Cadence dari Amerika. Menteri Perdagangan Wang Wentao. Ya, Menteri Perdagangan ya. Nah, persoalannya apakah Cina akan kalap menyerang Taiwan gitu? Menurut saya nggak akan lah. Kalau terlalu menyerbu, dia juga rugi lah. Tapi paling tidak kalau menurut saya Cina bisa mengganggu alur penyebarannya, logistiknya ya gitu. Karena kapal-kapal Cina pasti berkeliaran di sekitar perairan Taiwan, dan logistik pengiriman si chipnya pasti
terganggu. Paling itu yang bisa dilakukan Cina menurut saya begitu. Tapi ini yang harus kita perhatikan adalah bahwa kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara gitu ya, tempat di mana kita tinggal adalah sudah menjadi hotspot. Kalau bahasa Sundanya ada yang bagus, tiis jahe gitu. Dingin tapi seperti Iya. jahe gitu. Wah, bagus itu istilahnya. Iya, bahasa Sundanya Tiis jahe dingin. Kita harus sadar lah bahwa persaingan Amerika dan Cina ini pasti akan kemana-mana gitu, termasuk akan berimpact ke dalam negeri Indonesia. Ya. Nah ini kenapa saya katakan tiis jahe, karena tadi Ferry bilang ini adalah perang yang tidak kelihatan. Ada gitu loh, dingin tapi panas, semikonduktor gitu. Tadi Kang Budi kan sempat mention kalau semikonduktor adalah new oil. Kalau dulu negara-negara petrodolar itu kan dia menjadi maju karena kebetulan gitu kan Allah merahmati mereka dengan natural resource berupa oil. Nah kalau sekarang semikonduktor kan sebetulnya bukan pada penguasaan natural resource kan, lebih ke supremasi teknologinya kan. Iya. Atau tetap ada aspek-aspek natural resource yang harus dikuasai untuk industri semikonduktor ini. Ya ada beberapa sih, misalnya gini. Ya memang kalau silikon itu di mana-mana ada. Pasir ya. Silikon. Iya, silikon di mana-mana ada. Tapi Tinggal ngolahnya ya. di dalamnya itu ada ada logam-logam ya, termasuk emas juga. Jadi itu kalau di Jepang itu ada bisnis khusus yang jadi sampah-sampah itu kan sampah-sampah elektronik itu dibuka-buka terus dari dikumpulin handphone, itu laptop gitu ya. emasnya. Di kita juga kalau misalnya ada yang mau bisnis begitu, kayaknya lumayan tuh ya, karena emas itu adalah konduktor paling bagus. Iya. Nah itu di situ ada beberapa logam yang memang perlu kayak namanya salah satunya ada tanah jarang atau apa istilahnya, logam jarang ya itu. Nah itu salah satunya yang dipakai di rare earth elements ya. Tidak hanya di elektronika tapi di industri pada umumnya. Nah tapi itu memang sebenarnya kompleks ya, karena tidak hanya kekuatan teknologi tapi juga kekuatan finansial di belakangnya. Kekuatan finansial yang ada di belakangnya kan, karena itu tadi untuk menyokong ini teknologi semikonduktor itu ya, membuatnya mahal ya, sehingga untuk bisa untung kan berarti kan harus banyak produk nih yang bisa dihasilkan dari itu ya, kemudian dijual dengan harga murah. Nah, iya. Itu yang kemudian bikin cycle yang seperti itu. Sebetulnya itu jadi yang di tengah-tengahnya itu seperti itu. Nah, yang seru menurut saya itu ketika nanti Xi Jinping itu kan sudah bersumpah Taiwan Saya kemarin terakhir kan baru Iya. Xi Jinping itu kan punya ambisi. Jadi setelah program modernisasinya Deng Xiaoping itu selesai, dia punya konsep rejuvenasi Cina. Jadi meremajakan kembali Cina, modernisasi Cina, kemudian menguasai teknologi luar angkasa. Ini dia konsepnya rejuvenasi Cina. Itu Kongres PKC, Partai Komunis Cina kemarin Oktober ya, nggak salah. Setelah 1 abad humiliation ya. Setelah 1 abad humiliation gitu. Nah, makanya dia marah sekali ketika Nancy Pelosi datang ke Taiwan. Tapi kalau saya sih nggak yakin bahwa dia akan menyerbu ya, itu akan terjadi perang dunia. Ya. Dia akan jadi musuh semua orang ketika pertama menyerang. Kalau tamannya tadi kaitannya dengan Kang Budiana tadi bilang Kang Ferry juga bilang Timur Tengah ya. Karena barusan saya baca 6 April itu
Menteri Luar Negeri Saudi dan Menteri Luar Negeri Iran itu ketemunya di Beijing. Jadi sebelumnya sudah di ini. Jadi ini Timur Tengah ini sudah dikuasai sama Cina. Ya, Cina itu kan Afrika sudah dikuasai Cina. Kemudian Iran sama Arab Saudi sudah dibereskan sama Cina. Dan bukan tidak mungkin nanti tiba-tiba Saudi Arabia dengan Israel didamaikan oleh Cina gitu. Dan kemudian di Amerika Selatan juga Cina ini kan diam-diam sudah menguasai, terutama karena dia invest di lithium, di segitiga lithium itu ya. Mineral tadi. Iya di itu perlu untuk baterai. Bolivia, Chili, Brazil. Segitiga di mana 70% logam jarang buat lithium itu dihasilkan di situ, dan itu modal Cina semua gitu. Jadi bagaimana Cina ini invest di teknologi, jadi mengembangkan pengaruhnya secara soft, dan itu kan halaman belakang Amerika gitu. Iya. Tiba-tiba bukan Amerika Latin itu sekarang dikuasai oleh yang rada-rada kiri lah ya. Terus Cina banyak invest di tambang di sana, dan saya kira Amerika Latin sekarang ya sudah ke Cina. Dari Cina membuat lithium di situ, dan produksi bahan lithium 70% di dunia kan di sana. Sebagian besar di Indonesia ya, di Morowali itu, dan Cina hadir di kita. Nah itu bagaimana Cina itu secara diam-diam melebarkan sayap geopolitiknya, dan Amerika kaget. Tiba-tiba halaman belakangnya sudah dikuasai Cina gitu. Begitu. Ya. Ini seru banget bahasan kita, udah sekian puluh menit kemarin. Jadi dapat gambaran nih saya bahwa ya itu tadi ya Kang, ada perang yang sebetulnya tidak terlihat tapi sangat penting dan mungkin sangat menentukan juga ya masa depan kita semua. Dan kita harus aware, bangsa Indonesia harus aware. Apalagi karena ini juga menyangkut tadi aspek multi lini sampai ke militer kan. Iya. Karena supremasi Amerika dan Tiongkok yang pasti salah satu ininya battlefieldnya di sini kan, di Asia Tenggara dan Asia Timur. Jadi kita pasti akan terdampak. Ya, terima kasih banyak nih Kang Nano dan juga Kang Budiana atas sharing-sharingnya. Dan pemirsa sekalian, kurang lebih itu tadi bahasan kita tentang perang semikonduktor. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi insight kita semua bagi seorang muslim ya, supaya aware terhadap isu-isu geopolitik yang akan menentukan hajat hidup kita secara luas nanti di masa depan. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita akan berjumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.